kita masuk ke topik kita sore hari ini. Semoga presenter saya jalan. Percaya Tuhan tapi hidup enggak berubah. Ya, percaya Tuhan tapi hidup enggak berubah. Tadi Anda sudah melakukan self check, teman-teman. Baca Alkitab adalah kebutuhan, jawabannya iya. Tapi in praktek Anda tidak membaca, tidak mendengar firman Tuhan setiap hari. Jadi keinginannya benar, caranya, prakteknya belum. Ya, ini fakta kita sadari bersama-sama. Semoga kita bisa improve. So hari ini saya nggak akan bicara hal baru, saya nggak akan bicara hal susah. Ini hanya reminder buat kita semua. Ya, tips-tips yang kita bisa praktekkan dalam setiap hari. Oke. Tetap belajar lagi. Next. Matius 7, 24, 27. Tadi yang kasih ayat favorit ini siapa ya? Boleh tahu nggak? Oh, mantap bro. Terus itu bisa satu scene ya. Oke. Buka di kita masing-masing ya. Buka kita masing-masing. Saya maaf nggak bawa hard copy, handphone saya dipakai di sini. Kalau sudah ada, tolong satu orang bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas banjir. Pasir. Tes pada kemarin ini maka pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Demikian firman Tuhan. Pujilah Kristus. Terima kasih Tuhan. Oke teman-teman, ini sering kita dengar, kita tahu maknanya, which is ini ya, kita dengarkan, kemudian kita lakukan. Tahap yang pertama dulu, dengarkan. Ya, Alkitab nggak tulis soal baca. Ya, kita ingat ini 2000 tahun yang lalu, orang nggak bisa baca. Orang-orang yang bisa baca adalah kaum bangsawan dan kaum-kaum klergi, kaum-kaum tertabis, rahib-rahib rohaniawan yang bisa baca. Jadi jangan bilang bahwa sekarang dengerin aja. Saya cuma mau dengerin dari YouTube, saya mau baca Alkitab. Karena Tuhan bilang dengarkan gitu. Itu konteksnya udah beda. Gitu ya. Sekarang kita bisa baca. Silakan baca Alkitab. Oke, tapi nggak salah dengarkan. Kan tadi sudah bisa core gitu ya. Tapi akan lebih bagus saat kita membaca. Poin ini Matius 7, 24 sampai 27. Oke, kita masuk dulu ke mendengarkan. Ini fakta. Semua orang mau ini. Ya, kenapa kita butuh firman Tuhan? Yosua 1 ayat 8 bilang begini. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Teman-teman saudara sekalian, di sini zaman Yosua dia udah bilang perkatakanlah. Artinya di zaman Yosua orang bisa baca. Ya, zaman Eropa ke-8 orang pada lupa semua bisa baca. Tapi di zaman ini bangsa Israel mengharuskan mereka bisa baca Taurat. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kerajaan Roma fail, tapi firman Tuhan perjanjian lama bisa lakukan itu. Ya, kita mesti renungkan supaya kita bertindaknya hati-hati. Ya, yang kedua, kesukaannya, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama ya poinnya, renungkan siang malam. Oke. Yosua ke Mazmur. Beda orang kan yang nulis kan? Berapa tahun kira-kira bedanya? Seberapa tahun? Tapi lama, betul kan?
tapi mereka punya konteks yang sama, renungkan siang dan malam. Yang ketiga, Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah kebutuhan. Oke, lanjut dulu. Nah, udah merasa butuh belum? Udah merasa butuh belum? Kalau butuh kenapa nggak baca? Teman-teman, saya ingat Mel sering ngomong waktu kecil, anak-anak mungkin juga tahu. Mel suruh anak-anak makan sayur. Paling susah ya, mama yang tahu ya. Suruh anak makan sayur susah sama mati, ya kan? Waktu kecil kita cincang, tapi sekarang kita boleh ngalami bersyukur Joy sama John makan sayur. Siapa yang pernah nanya emang sayuran mana itu siapa ya? Kita pernah ada makanan nggak ada sayur. Dulu pernah nanya, Joy pernah nanya. Sekarang kalau kita di piring nggak ada sayur, kita nanya sayurnya mana? Jadi sama nih, bicara suatu firman Tuhan, kita tahu itu bagus, kita tahu itu perlu, tapi rasanya nggak enak. Oke, kita punya hakikat dosa asal. Yang baik-baik, yang rohani-rohani harus diperjuangkan. Yang jelek-jelek, yang duniawi nggak usah diajarin, bisa sendiri. Ya, Jonathan udah mulai banyak perkataan-perkataan yang di luar vocabulary ini kelas 4 harus punya, gitu ya. Nah, itu nggak diajarin, bisa sendiri. Disuruh baca Alkitab, guling-guling. Ya, guling-guling. Saya mulai terapkan di tahun ajaran ini, kita bangunin anak pakai bacaan kalender harian gereja. Jadi saya pilih kalender liturgi, buka, baca mereka Injil. Nggak tahu John dengar apa, tapi dia bangun. John bangun tutup bantal. Kalau kan dia ngoceh lagi, mama jangan ngomong yang berisik gitu. Pernah satu hari saya bosan, saya ganti suara AI. John jangan dengar suara apa ya, dengar suara AI. Jadi AI yang ngomongin firman Tuhan, Injil hari itu. Efeknya sama tutup kuping juga. Tapi maksud saya adalah manusia punya kecenderungan begini, ya. Kita punya kecenderungan jahat. Kita tahu, kita sadari, tapi untuk memasukkan yang baik tidak mudah, harus diperjuangkan. Makanya kembali sore hari kita ingatkan, kita butuh firman Tuhan, tapi realitasnya kita masih on off. Kebanyakan off-nya, on-nya jarang. Oke, saya share sedikit manfaat firman Tuhan. Tadi kan bicara butuh, ini saya bicara real case saya merasakan manfaat firman Tuhan. Yang pertama ini, menjadi pribadi yang lebih baik, ya. 2 Timotius 3:16 saya bilang itu nih. Firman untuk mengajar, untuk menegur. Saya merasa diri saya sendiri baca firman itu banyak ditegur. Kenapa masih begini? Kenapa masih begitu? Itu ditegur. Yang kedua, lebih intim mengenal Kristus. Ya. Pada mulai dari firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita nggak setiap hari bisa dapat wangsit. Kita nggak setiap hari bisa dengar suara Tuhan. Tapi kita bisa setiap saat buka Alkitab, dan itu adalah Allah. Terus mendapat kesembuhan. Saya sendiri, ya. Saya punya ankilosis politis, Bu. Jadi waktu itu sempat nggak bisa loncat, nggak bisa nengok, kayak nggak bisa nengok segala macam. Tapi melalui firman Tuhan, SHD, SHP sembuh. Itu firman Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Bukan cuma jin sih. Ini yang lebih penting. Oke. Terus saya juga bahas manfaat yang keempat adalah satu-satunya senjata melawan iblis. Kalau dulu masih ingat itu doa, kita bersihin dengan ketik bersihin tempat SHDR gitu ya, pakainya firman. Dan pernah satu kali tempatnya agak serem dulu sama Hani, tempatnya serem, benar-benar ada perlawanan gitu. Wah, kita membaca firman segala macam. Jadi ini satu-satunya ngalamin pembersihan waktu SHDR gitu. Terus memerdekakan kita dari segala macam, ya. Kebenaran, firman akan memerdekakan gitu. Segala macam terikat saat kita nggak bisa lepas, caranya dengan firman gitu. Kemarin hari Minggu waktu pertemuan pembekalan prodiakon, ada orang yang cerita dia merokok puluhan tahun tapi
Tapi dengan baca firman dia bisa lepas gitu. Saya yakin firman itu membebaskan kita, memerdekakan kita. Nah, dan yang paling penting teman-teman, saudara-saudari sekalian, ini kita mau kan, diri kita, keluarga kita, anak kita sampai ke rumah Bapa. Ini firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku sampai ke rumah Bapa. Itu yang penting kan. Segala macam prestasi kita di dunia nggak ada gunanya kalau kita nggak nyampe ini, ya kan? Kita mau anak kita berhasil, kita segala macam, tapi kalau ini dia nggak dapat, nggak nyampe rumah Bapa, percuma. Oke, ini manfaat yang saya alami, yang saya pegang dari firman. Nah, kalau teman-teman belum bisa merasa butuh gitu ya, rasain manfaatnya, rasain manfaatnya, ya. Boleh, sebentar. Ya. Nah, boleh direfleksikan. Anda sendiri pernah ngalamin apa manfaat dari firman? Pasti pernah ngalamin. Anggota Thomas ya pasti pernah ngalamin. Ingat-ingat peristiwa itu. Saat nanti kita malas, capek, ngantuk, letih, lesu, beban berat, nah, firman Tuhan kita akan merasakan manfaat dari firman Tuhan itu. Oke. Nah, harusnya begini teman-teman. Ya, harusnya begini. Kita bisa merasakan butuh firman Tuhan setelah kita merasakan manfaatnya. Manusiawi, nggak apa-apa lah ya, manusiawi. Kita merasakan manfaat firman Tuhan, maka kita merasa butuh firman Tuhan. Oke? Nah, ini tadi saya sempat bahas. Saya mau penekanan di poin yang kedua ini. Poin pertama kita tahu, intro, poin di sini. Tadi kan kalau nggak salah 9 dari 12 ya, 9 dari 12 mendengarkan firman Tuhan dari medsos. Oke, betul sih. Mau YouTube ada, Instagram ada, TikTok ada, Facebook segala macam ada. Tinggal masalah mau atau kagak. Ya, jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 3 sore buka medsos ada. Jadi nggak ada alasan buat tidak bisa mendengar firman Tuhan. Tapi saya tetap taruh di bawah buku Alkitab itu yang paling baik sebenarnya. Ya, kenapa? Karena ini. Oke. Medsos itu baik teman-teman. Medsos itu baik. Tapi firman ini mulai kejadian. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Konteks ini teman-teman. Di medsos akan jarang pengajar. Coba diri saya, Alfri juga, akan sangat jarang menaruh pelajaran-pelajaran keras di medsos. Jarang. Saya bikin YouTube 3 tahunan, paling pelajaran keras sampai Tuhan ngomong baru saya bikin. Ya. Bahkan tentang Maria aja saya jarang bikin. Karena perdebatan kan, kita nggak tahu penonton kita, audiens kita Katolik, Kristen, kita nggak tahu. Jadi kita bikinnya netral-netral. Jadi kita nggak dapat tuh yang namanya pelajaran. Kebanyakan penghiburan. Kebanyakan adalah day to day. Tapi kita perlu makanan keras, saudara-saudari sekalian, teman-teman. Ya, kita perlu makanan keras. Kalau cuma pegangannya ini, adanya dunianya adem, ayem, semua baik. Romo-romo yang ada di YouTube semuanya bicara berkat. Dia akan bicara soal ajaran gereja, di kalender, martir, tapi dia hampir nggak pernah bicara kamu harus berkorban bagi Kristus. Jarang. Jadi kalau Anda hanya merilai pada medsos, Anda nggak bertumbuh. Saya ngomong sini ya, Anda nggak bertumbuh. Itu, ya. Ini bisa sebagai snack, boleh saya bilang, ya, snack. Makanan berat kita adalah nanti kita mesti bicara intim sama Tuhan. Saya next dulu, oke? Pengennya kan begini kan? Pengennya ideal nih. Kita punya waktu tenang,
ada matahari gitu ya bersinar, nggak lagi hujan. Baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Pengennya begini ya, kejadiannya adalah begini. Ya, pagi-pagi udah bangun, siapin sayur, siapin masak segala macam, anjing pipis lah, anaknya bangun susah gitu kan, mesti ke pasar, kita laki-laki mesti pergi pagi, meeting, siapin ini, segala macam. Waktunya kapan? Waktunya kapan? Ini fakta teman-teman. Kita pengen, semua orang pasti di sini pengen rindu cari waktu spesial sama Tuhan. Oke? Nah, ini aja dulu yang kita bisa lakukan. Konsep dulu, konsep. Ya. Kita mungkin terbatas sama waktu. Cuma saya akan kembali ke soal waktu ya. Saya akan kembali ke soal waktu. Ini dulu. Saat Anda mendengar, membaca firman Tuhan di momen-momen yang tinggal terbatas tadi, misalkan mau nggak mau saya hanya bisa dengar podcast, mau nggak mau saya hanya bisa ikut misa harian, misa hari Minggu, mau nggak mau saya hanya bisa dengar rekaman Elfri atau dengar rekaman Jendela Jiwa, nggak apa-apa, tapi pakai hati. Beda dengerin podcast bola sama dengerin podcast firman Tuhan. Kalau Anda pakai hati yang sama, nggak dapat apa-apa. Saya tanya, khotbah Romo hari Minggu, homilinya selesai pulang gereja, masih ingat dia ngomong apa? Jangan homilinya, ayat firman Tuhannya jangan diterima, ingat gak? Kebanyakan lupa, nggak fokus. Romo ngomong apa? Wah, sometimes Romo yang nyambung. Tapi kalau kita fokus dengerin firman Tuhan, renungkan siang dan malam, homili di gereja, bacaan hari Sabtu hari Minggu, itu bisa kita renungkan kalau kita pakai hati. Even Jendela Jiwa, kalau Anda dengerin pakai hati sungguh-sungguh, ada firman, ada kesaksian, itu bisa kena buat kita. Ya, kita udah terbatas waktunya, pilihan kita juga nggak banyak, nggak pakai hati lagi, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kita bertahun-tahun ikut Tuhan, kita bertahun-tahun melayani, nanti namanya kering gitu ya. Halo, kering gitu kan? Gitu doang. Nanti Tuhan nelfon kering gitu kan? Ada sakit penyakit, ada masalah, ada problem, itu keringnya Tuhan. Keringnya manusia, keringnya Tuhan gitu. Tuhan panggil, Tuhan nelfon. Hey, where are you? Jangan lupa ini teman-teman, perkatakan. Ini saya ingat Devi bertahun-tahun dulu pernah ngomong, kalau baca Alkitab dia bilang sampai dengar katanya. Kita ngomong sampai kuping kita sendiri dengar, gitu ya. Renungkan dan bertindak. Jadi baca Alkitab, dengar podcast, dengar YouTube, dengar IG, segala macam, pakai hati. Ya. Kalau bisa kondisi ideal kayak tadi, ambil waktu khusus. Saya mencoba bangun pagi, ambil bacaan harian, baca, gitu ya. Saya lagi ikut program Prodiakon, jadi disuruh gitu. Puji Tuhan, saya banyak dapat disuruh mami jadi pewarta, disuruh mami jadi inilah segala macam. Sekarang disuruh baca, disuruh doa angelus, disuruh doa kerahiman ilahi. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore doa angelus. Jam 3 sore dari WA doain buat si Rita gitu. Jadi sambil berdoa baca Alkitab dikit. Jadi harus mau apa sih, dan bersyukur lah. Di saat harus itu saya ingat mama gitu ya, lagi suruh kita makan sayur. Ya, kita lagi harus, berarti kita lagi memaksakan diri kita untuk ngambil yang rohani. Semoga nanti jadi kebiasaan. Semoga nanti jadi sesuatu yang kita, kok belum berdoa ya? Kok belum baca Alkitab ya? Jadi masuk dari diri kita sendiri. Teman-teman, ada yang namanya learn, nurture, mature. Pelajari dulu apa firman Tuhan. Sudah itu renungkan. Saya pakai kunci. Ada yang kunci? Bisa. Pernah ada
yang trauma kapan juga. Oh, potong deh. Oke, jadi teman-teman pelajari dulu apa yang ada di Alkitab, nurture-kan, biarkan dia bertumbuh, renungkan, kasih bibit, kasih air, kasih kesempatan supaya nanti ujungnya muncul, berbuah. Ya kan? Teman-teman bilang supaya masuk ke dalam hati kita dan berbuah, berbuahnya limpah. Kalau kita nggak pernah pelajari, kita nggak baca, nggak ambil waktu khusus, gimana dia mau tumbuh? Kalau dia nggak tumbuh, gimana mau berbuah? Nanti hujan, banjir datang, yang terjadi adalah hancur. Dasarnya gabung. Kita makin tua, makin bijak harusnya teman-teman. Karena liga kita ya, liga pertandingan kita mau nggak mau akan naik. Gitu ya. Waktu kecil liga kita adalah tetangga, sekolah, teman-teman sekolah. Sekarang liga kita dunia kerja. Saya dunianya 3 negara, Filipina, Indo, Malaysia. Karena kita hanya 3 negara. Mungkin nanti ada liganya dunia gitu. Culture sana sini nanti. Tapi mau nggak mau, buat anak-anak muda sekarang, join misalnya segala macam, dunia itu udah masuk. Medsos, culture di sana yang lagi viral, yang lagi ngetrend, jangan di Indonesia ya. Donat bikin ngetrend ya. Ada apa dengan donat? Untuk saya diupdate sama Indonesia. Ada apa dengan donat? Ya? Kita lebih tahu tentang donat daripada kita tahu tentang Tuhan. Masalahnya itu, ya kan? Kalau ada update itu, orang akan nge-share yang viral. Tapi kita sebagai orang-orang yang murid-murid Kristus, pelayan Tuhan, nge-share enggak? Nge-share enggak kabar gembira, sukacita? Nge-share enggak apa yang kesaksian yang baru kita dapat? Saya ngikutin grup Helmen, mohon maaf saya juga agak nge-share. Tapi mungkin kita bisa pakai medsos kita untuk taruh kesaksian. Saya lihat di grupnya Lavender ya, Lavender Komsel Lavender itu aktif, masih firman, masih kesaksian segala macam. Itu kalau bisa cross grup WA sebelah, share supaya mau nggak mau orang terekspos, bahasa gitu, terekspos. Saat dia lagi nggak baca firman, baca kesaksian. Siap dia lagi nggak baca Alkitab, tiba-tiba ada yang nge-share firman. Gitu. Kita saling, dan itu adalah pelayanan kita. Bijak pakai medsos untuk mewartakan firman Tuhan. Mungkin kita nggak berkesempatan face to face, tapi medsos kita, status kita di WA, tuliskan. Saya lihat mama saya sendiri setiap pagi dia ganti tuh. Sukacita hari ini, terus kita bilang lagi sukacita hari ini, Anda dikuatkan gitu. Lewat statusnya dia yang di WA. Mama saya lakukan itu sudah menunjukkan. Nah kita nih pelayan-pelayan Tuhan bisa lakukan itu, even more than that, gitu ya. Jadi pada kesempatan kontak Eka yang mengisi SPA. Kontak Eka, kita baru rekaman. Elvi, saya boleh hadir sekali perdana, disilahkan ya, kontak Eka. Kita bisa pakai medsos untuk mengatakan firman Tuhan. Sangat luar biasa. Oke, teman-teman, ingat Matius 4 ayat 4 bicara hidup dari firman. Maka tadi saya ada pertanyaan kan, berapa kali sehari kita baca firman? Kayak kita makanan aja deh, kita sering dengar dari mami kan juga bilang kan, kasih makan anjing hitam atau kasih makan anjing putih. Ya, kalau kita kasih makannya sekali seminggu, kasihan si anjing. Kita anjing makan anjing kita makan ketelan. Oke, kita hidup dari firman. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya teman-teman, dengar buat diri kita, berikan buat orang lain, biar mereka juga bertumbuh. Kita juga harus kasih makan firman. Ini pelajaran paling basic, nggak ada lagi yang lain paling basic ini. Firman. Nanti saya kasih gambar 4 tahun. Oke. Nah,
Ini saya keluarin lagi. Kita perlu dididik dalam kebenaran. Para kaum lelaki, hai kaum lelaki termasuk diri saya, kita mungkin gak mau dengar apa kata istri, ya. Kita mungkin sombong untuk ditegur sama istri. Nah, biarkanlah dirimu ditegur sama firman, ya. Kaum lelaki itu terutama, ya. Istri ngomongin susah, firman yang tegur. Jadi stop pilih firman. Ini berarti buat semua ya. Again, kalau kita cuma pakai medsos, yang keluar cuma yang nice aja. Every day is a rainbow day, gitu ya. Tapi saat kita terserah teman-teman, mau ngikutin dari Wahyu, kejadian dari Wahyu, mau ikutin kalender liturgi gereja Katolik boleh, atau Anda punya cara sendiri boleh, gitu ya. Tapi kalau Anda rutin, pasti ketemu firman yang dalam petik. Kok kena ya ngobrolnya gitu, ya. Saat ketemu yang itu, jangan ditutup pakai Alkitab ya, buka lagi, cari lagi yang lain. Jangan gitu. Berarti Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menegur. Saya ingat Jonathan beberapa minggu yang lalu waktu masih liburan, dia ngomong saya gini, Pak, kok aku baca renungan ini lagi pasnya sama aku ya Pak? Kok dia bisa ngomong begini ya gitu ya? Kok bukunya tahu ya gitu? Wah, kesempatan untuk kita berbicara Tuhan, bicara dalam banyak hal. Nah, anak kecil umur 9 bisa merasakan seperti itu. Sayangnya reaksinya adalah besok kok mau baca lagi. Sayangnya begitu. Tapi begitu besok dibaca lagi. Tapi kita nih harusnya lebih sensitif, ya. Tuhan bisa berbicara lewat firman, lewat podcast, lewat renungan, lewat kucing lewat, itu bisa Tuhan ngomong, gitu ya. Kok tiba kucing lewat gitu kan? Bisa. Jadi jangan pilih-pilih firman, izinkan Tuhan berbicara dan minta Roh Kudus. Kadang-kadang firmannya berat, terutama kalau bicara soal ampuni, beri, gitu ya, itu paling susah tuh. Kalau ketemu, aduh ini mana akhir 3 berat nih, ganti lain. Jangan. Mampukan saya untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang beri kita kemampuan. Itu adalah ujian supaya kita naik level. Kalau Anda lari, saya pernah bilang di sini, kalau Anda lari besok diulang. Belum lagi besok diulang. Gak lagi dan kering sama Tuhan. Itu pun lagi ya. Ya. Jangan sampai kejadian. Saya ingat saya bicara waktu dulu kesaksian saya kenal Tuhan itu sampai habis. Kabur dari Tuhan sampai Tuhan sentil. Gitu ya. Jadi stop yang firman, izinkan Tuhan bekerja, berbicara, membentuk dan minta Roh Kudus mampukan kita untuk melakukan firman. Pernah ngalamin ini enggak? Saat sedih, saat butuh penghiburan, yang dibuka malah, wahai kamu ular beludak gitu. Ya, saya pernah. Terus saya renungkan kenapa oh Tuhan maaf. Ternyata saya mengalami masalah-masalah ini karena Tuhan lagi panggil saya. Saya bersyukur pewarta, saya bersyukur ya roh bukan medsos gitu ya, konten creator di YouTube. Jadi itu memaksa saya untuk baca firman. Saya seringkali merasa saat saya lagi hot gali firman, bikin bahan, nggak ada yang manggil Penny, nggak ada yang manggil. Tapi di saat kerjaan banyak itu kita dulu deh gitu. Jangan gitu. Saya bilang oke, puji Tuhan. Jadi kan dipaksa saat saya lagi hot, Tuhan nggak minta saya untuk bawain firman dulu, lagi belajar silakan gitu. Tapi saat saya lagi nggak ada, Tuhan posisikan panggil PD ini. Minta topiknya yang aneh lagi juga. Baca gali Alkitab. Saya tawarin topik ini mau nggak? Nggak mau. Topiknya ini ada yang spesifik minta pengampunan. Saya bilang jangan pengampunan, saya punya topik 3 yang lain bagus.
Ampun. Paling berat tuh lagi bulan itu ya, di APP ya, kan? Topiknya kalau nggak memberi, mengampuni, gitu kan? Itu paling berat, gitu kan? Mesti kasih kesaksian, gitu. Sih nggak ngapain apa, gitu kan? Gitu, ya. Jadi ini dia. Oke, lanjut. Nah, teman-teman saudara sekalian, kita udah bicara soal mendengarkan, ya. Jadi reminder buat diri kita sendiri, bagaimana caranya atur sendiri. Bagaimana hatinya Anda sudah tahu. Tapi usahakan beri yang terbaik waktu kita untuk Tuhan. Nah, bisa bahas tentang waktu. Kalau kita merasa nggak punya waktu, lihat hobi kalian. Ya, lihat hobi kalian. Kalau kalian masih bisa pakai waktu 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah untuk hobi dalam setiap hari, masa baca Alkitab, berdoa, pujian, dan penyembahan setengah jam orang esok? Make sense? Saya sendiri ngalamin, saya main game dalam sehari, saya bisa main game 1 jam setengah, pagi, malam. Saya bisa main game 1 jam setengah. Sekarang bangun pagi, saya coba 10 menit, 15 menit, lagi berusaha ke 20 menit baca firman Tuhan dengan hubungan PW. Susah, apalagi bagi saya PW itu bukan natural gitu ya. Saya suruh nyanyi orang Islam, nggak bisa gitu ya. Mau janjian sama Mel pagi-pagi dia mesti tidur gitu kan. Malam-malam dia mau berdoa, saya mesti tidur gitu. Kayak ketemu gitu. Tapi ya mau, ayo kalau kita masih punya waktu untuk hobi, ambil juga waktu untuk Tuhan. Kita perlu makan, gitu ya. Siapa yang ngomong saya lupa? Jangan sisakan, tapi sisihkan. Ya, jangan sisakan, tapi sisihkan. Kalau Anda cuma pakai waktu untuk Tuhan sebelum tidur, aminnya besok pagi. Ya, pakai waktu terbaik Anda. Kapan ada waktunya, di kantor, di rumah, again, maybe it's not ideal, tapi what it works, apa yang bisa, ambil waktunya. 5 menit di pagi, 5 menit sebelum makan siang, 5 menit sebelum mulai kerja lagi, fine. 5 menit sebelum tidur, fine. Whatever works for you. Tapi pakai waktu, sisihkan waktunya untuk Tuhan. Gradually Anda akan merasakan manfaat, nanti Anda akan butuh begitu. Oke? Jangan sampai kejadian dulu sesuatu baru cari Tuhan. Nggak enak. Ya. Cari Tuhan dulu, Tuhan akan tambahkan, Anda bisa bagikan. Enakan gitu kan? Enakan begitu. Oke. Bagian terakhir ini saya share sedikit, tanda salib di dahi, di mulut, di hati. Setiap kali kita dengar firman Tuhan begitu kan? Ini ada artinya, tahu kan? Ada artinya, tahu kan? Nah, di dahi adalah dalam pikiranku, di mulut saya wartakan, dalam hati saya simpan, dan komitmen untuk saya lakukan. Jadi besok nih pas kita ke gereja Ekaristi, ngelakuin ini, ingat ya, kita pikirkan, masukin dalam pikiran kita firman Tuhan. Kita wartakan, kita omongkan firman Tuhan bagi sesama. Semoga kalau ngomong firman, kata-kata yang gak bagus, kata-kata yang jorok, kata-kata yang negatif berkurang ya. Coba masukin dalam hati. Semoga yang jelek-jelek dalam hati juga keluar. Nih, gereja Katolik kita cukup kaya. Jadi bukan cuma ritual-ritual, tapi ada artinya. Again, saat kita lakukan sepenuh hati, Anda akan dapat manfaatnya. Oke? Terus, nih, ini penting, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yakobus 1:22-23. Kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jelas ya? Kalau kita cuma sekedar baca, tadi dia nggak pakai hati, bahkan ditambahkan, habis baca kita nggak lakuin, lupa. Seperti orang yang bercermin, kita nggak ingat muka kita kayak apa, kita ingat muka orang kayak apa, muka kita sendiri nggak ingat kayak apa, namun tidak dipuji masalahnya. Kita nggak ingat, makanya kita harus melakukan learn, nurture, mature. Dengar, renungkan, lakukan, internalize. Ini prosesnya nih. Prosesnya kayak kita makan, kita gigit, kita cerna, terus jadi manfaat buat kita. Ini memang nggak perlu dimasuk lagi, udah jelas. Kita harus melakukan firman. Buat diri kita sendiri, buat orang lain, buat kerajaan Tuhan. Teman-teman, waktu sekarang makin dekat. Kalau perkembangan dunia teknologi, saya bekerja di dunia teknologi, things are getting, nubuatan itu mulai terjadi. Nubuatan itu mulai terjadi. Cryptocurrency, orang nggak pakai lagi uang. Bahkan kalau kita bicara nubuatan itu, banyak hal-hal yang nggak mungkin bisa terjadi sebelum Kristus datang, sekarang bisa. Saya share sedikit, salah satunya soal lembu merah. Sekarang orang udah bisa pakai genetik, gen editing, dia bisa bikin mau lembu warna merah, kuning, hijau, pelangi bisa. Jadi dia sudah bisa membuat hal-hal yang di Alkitab itu harus terjadi, sudah bisa. Just a matter of time. Itu dia. Dan things not getting complicated. Things getting complicated. Kita sekarang kalau nggak serius tahu mana yang benar, di dunia sana, di TikTok, di medsos, semua bicara ini adalah kebenaran versi mereka sendiri. Versi mereka sendiri. Nggak ada yang salah bicara soal berkat Tuhan, nggak ada yang salah kan? Orang bicara soal firman nggak ada yang salah, tapi jika berkat Tuhan disampaikan dengan cara-cara kamu ikut Tuhan, kalau dapat berkat, kalau nggak ada berkat, cari yang lain. Nah, bisa. Jadi kita harus tahu mana yang benar, teman-teman. Waktunya sekarang, apalagi kita nih, orang tua. Kalau nggak melalui kita nggak bisa turunin value itu. Mungkin kita masih terbebas dari kejadian-kejadian yang 3,5 tahun nanti. Mungkin generasi kita masih aman, mungkin. Tapi anak cucu kita gimana? Kalau kita sendiri tidak solid kayak Daud aja turun ke Salomonnya ngaco, gitu masih Daud loh. Jadi kalau punya istri satu aja, jangan punya istri 1000, salah tuh, ngaco. Ya, Daud aja turun ke Salomo bisa salah. Kita kalau nggak serius turunin ke anak-anak kita melalui perkataan dan perbuatan, terutama perbuatan, susah. Gimana anak cucu kita menghadapi dunia yang segini kacaunya? Karena mereka bisa akses apapun, dimanapun. Kan ingat ya, mereka nggak bisa terima lagi ajaran sehat. Kenapa white lies nggak boleh? Kenapa berbohong demi kebaikan nggak boleh? Kenapa saya tidak bisa berdoa kepada Tuhan yang saya mau? Kenapa saya harus berdoa kepada Tuhan Yesus? Kenapa saya perlu Tuhan Yesus? Kenapa saya perlu ke gereja? Buat apa di gereja? Anak saya bilang, buat apa ke gereja? Komuni nggak boleh katanya. Nggak dapat apa-apa gitu. Ya udah, pulang ke permen. Tapi itu salah sih menurut saya. Itu salah, tapi oke. Semoga tahun ini John akan komuni pertama, semoga dia bisa lebih kenal gitu. Tapi my point is clear. Teman-teman, kita harus solid. Kita sendiri dulu sebagai pribadi harus solid, ya, supaya kita bisa turunkan ke anak cucu kita. Ya, oke. Saya berdoa dan saya pengen tampilkan ini buat teman-teman sekalian.
Mungkin ada yang kena, mungkin enggak, saya nggak tahu. Saya berdoa, Tuhan, apa ayat yang kau ingin tampilkan? Dan ini yang saya keluarin. Kalau kena, puji Tuhan, lakukan. Kalau nggak kena, maybe it's not for you. Berdoa sama Tuhan, apa yang sedang Tuhan mau saya lakukan, apa yang saya mau bertumbuh. Dan pasti hal itu gak enak. Saya jamin hal itu tidak enak, tapi lakukan dengan setia. Oke, saya lanjut. Oke, jadi ini teman-teman ya, pelajaran sore hari ini cukup sederhana. Reminder for us all. Dengarkan, kemudian lakukan. Hidupmu pasti akan berubah. Saya tambahkan, hidupmu dan keturunan-keturunanmu pasti akan berubah. Amin. Amin. Slide terakhir saya, jangan lupa ini. Ya. Momen saat Tuhan sentuh kita pertama kali. Saat kita jatuh cinta sama Tuhan pertama kali. Mungkin udah 10, mungkin udah 20, mungkin 30 tahun yang lalu. Tapi momen itu gak boleh lupa, betul kan? Ingat momen itu. Biarkan Anda menangis, biarkan Anda rindu kembali. Biar itu jadi motivasi Anda butuh firman Tuhan. Cara termudah memeluk Tuhan adalah membaca firman-Nya, ya. Dan saya terakhir saya ini, jangan lupa ya teman-teman ya, roda pertumbuhan kita hanya bisa dari 4 hati. Kita hanya bicara sekarang baru yang firman, ya. Ada juga doa, ada juga pelayanan, dan ada juga persekutuan. Jangan lupa hal-hal yang lain kita tetap perlu. Tapi firman Tuhan adalah fondasi, maka ditaruh di bawah. Doa ada relasi kita sama Tuhan, maka di atas. Persekutuan, pelayanan, kiri dan kanan. Keempat ini membentuk saling. Dengan itu kita bisa hidup. Oke, begitu aja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Biar semua mulai besok baca firman 3 kali. Amin. Amin. Oke, dengan kepala dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau boleh berkata-kata di tengah kami. Terima kasih Engkau boleh menyentuh hati kami. Terima kasih Kau ingatkan kami bahwa kami sungguh spesial di mata-Mu Tuhan. Engkau telah memilih kami secara pribadi untuk boleh mengenal Engkau. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih atas teguran-teguran yang selama ini Kau kenakan bagi kami. Terima kasih atas penghiburan saat kami tidak ada lagi tahu mesti kemana kami mencari penghiburan. Biar hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Biar kehidupan kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Melalui berbagai cara, melalui apapun yang bisa bagi kami, biar kami mencari Engkau sebagai nomor 1 dalam kehidupan kami. Secara daging kami gak mau, secara daging gak mudah ya Tuhan. Tapi biar Roh Kudus yang mampukan kami, Roh Kudus yang tundukkan daging kami. Biar kami mau dengan rendah hati, dengan rindu mencari hadirat-Mu, membaca, merenungkan firman-Mu, dan membiarkan firman itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Lihat kami semua yang ada di sini. Lihat hati kami. Bukan karena kami hebat atau karena kami layak. Kami sungguh tidak layak. Kami manusia lemah. Tapi kami minta kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Bersama pimpinan, biar hari demi hari kami boleh menjadi garam dan terang bagi dimanapun Engkau tempatkan kami. Melalui perkataan, melalui perbuatan, terutama di keluarga kami ya Tuhan. Kami seorang ayah, kami seorang ibu, kami seorang kakak, kami seorang adik, kami seorang anak Tuhan. Biar melalui perbuatan kami, sungguh keluarga kami, lingkungan masyarakat, tempat kerja kami
boleh mendapatkan kabar sukacita keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba telah selesai bicara. Berkati kami semua, berkati komunitas Santo Thomas, berkati Romo Yus kami, semua pelayan-pelayan firman-Mu ya Bapak. Biar melalui komunitas ini kami boleh dipakai untuk mewartakan kerajaan. Terima kasih ya Bapak, kami satukan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra